Sejak tadi pagi, Presiden Joko Widodo selain disibukkan dengan kedatangan atau menerima tamu negara dari Timor Leste dan juga Menteri Perdagangan dari Rusia, hari ini Presiden Joko Widodo juga disibukkan dengan kedatangan orang-orang gitu yang ditengarai menjadi orang-orang yang akan masuk di dalam pos kabinet periode ini sampai dengan 2019. Ada nama-nama tadi pagi, mulai dari Ketua Tim Transisi Rini Sumarno, Andi Wijayanto juga hadir. Kemudian ada nama tadi ada beberapa yang menghuni di tim transisi itu. Ada juga nama-nama lain seperti Muhaimin Iskandar, Caimin yang datang tadi pagi. Kemudian sudah kembali lagi. Tadi juga baru saja kami mendapatkan kabar dan melihat langsung bahwa ada kedatangan dari Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, ada Mirza Aditya Suara yang tadi hadir. Kemudian disusul lagi oleh kehadiran dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Triamizat Triakudu tadi yang hadir dan baru saja meninggalkan Istana Merdeka. Dan masih ada informasi yang harus diklarifikasi bahwasanya mengacu pada statement yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pengumuman kabinet akan dilaksanakan di tempat khusus. Apakah itu di Istana Negara atau di tempat lain? Beredar informasi di antara kalangan awak media di sini bahwa pengumuman akan dilangsungkan pada pukul 8 nanti di sekitaran daerah Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini masih akan dikonfirmasi terus karena pada saat ini Presiden Joko Widodo masih berada di dalam gitu untuk melakukan pertemuan. Satu demi satu orang yang dipanggil ke sini sudah kembali dan kita masih belum tahu rencana dari malam. Namun yang bisa hampir dapat dipastikan bahwa tadi Arya Bima mengatakan bahwa hampir pasti begitu ada pencalonan dari orang P3 yang akan masuk di dalam kabinet. Hal ini masih akan digodok kembali. Selain itu juga masih ada penggodokan terkait nama-nama yang kemarin sudah diserahkan KPK. Kita tahu bersama bahwa ada beberapa nama yang diberi catatan khusus oleh KPK. Di tempat terpisah, Johan Budi menyatakan bahwa ada seperti tanda kuning yang ditengarai, ada beberapa orang memang di dalam nama-nama kabinet atau nama-nama orang yang diusulkan masuk ke dalam kabinet itu untuk dievaluasi ulang karena ditengarai mempunyai risiko yang cukup besar begitu untuk tersangkut suatu kasus korupsi begitu. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi, belum ada informasi spesifik. Presiden Jokowi juga belum mengeluarkan statement selain dari tim transisi yang tadi sudah hadir. Arya Bima juga mengatakan bahwa akan ada evaluasi. Di tempat terpisah juga Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengatakan bahwa sebenarnya pengumuman kabinet ini hanya tinggal menunggu waktu saja begitu, tapi memang ada evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa nama saja. Kalau kami tidak bisa berspekulasi apakah yang tadi dipanggil sejak pagi hari tadi ke Istana Merdeka ini hingga sore tadi, mulai dari tim transisi Rini Sumarno hingga Arya Mirza Triakudu yang tadi terakhir datang ini merupakan salah satu nama-nama yang akan mengisi di pos menteri di dalam kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kami masih menunggu konfirmasi kabar selanjutnya, apakah pengumuman terkait dengan kabinet, struktur kabinet dan nama-nama yang akan mengisi pos ini akan diumumkan hari ini di Istana Negara atau di tempat lain. Kami masih akan menunggu konfirmasi. Begitu, kembali ke Anda di studio. Ya, Juan. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan nanti kita akan ke Indra Suti yang ada di gedung MPR DPR. Pemirsa, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan informasi berikut ini. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Yusuf Kala sudah mulai memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Harapan dan tugas berat pun diberikan kepada pemerintah baru ini. Dan berikut adalah berbagai harapan yang disampaikan oleh sejumlah anggota Dewan kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala untuk membangun Indonesia semakin baik. Tugas selamat mengemban amanat rakyat yang tentu saja sangat berat. Mudah-mudahan Indonesia di tangan Bapak berdua bisa menjadi lebih baik. Amin. Selesai kita sudah dengan seremonial, tinggal kerja. Jangan kecewakan rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi sebagai presiden kita yang baru. Mudah-mudahan bisa mengomandoi negara Indonesia dengan segala perbedaan yang sudah kita lewatin. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan bisa memegang amanah rakyat. Semoga bersama-sama rakyat Indonesia kita bisa bahu-membahu, tolong-menolong, bergotong royong, mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, membawa Indonesia ke era yang lebih baik, bermartabat, dan bisa mengatasi semua permasalahan di Indonesia.
Di gedung DPR hari ini anggota DPR tengah melakukan sidang paripurna penetapan anggota dan ketua komisi. Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ketua komisi dan ada komisi apa saja, kita akan segera bergabung dengan rekan saya Indri Astuti di gedung DPR MPR. Indri. Ya, Dini dan pemirsa, rapat paripurna DPR dengan agenda tunggal yaitu penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan Dewan saat ini tengah memasuki masa skorsing selama kurang lebih setengah jam. Skorsing ini akhirnya diputuskan oleh pimpinan rapat yaitu Taufik Kurniawan karena sebelumnya telah ada sejumlah interupsi yang terutama diawali dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Tadi saya sempat mendengar dalam forum rapat paripurna ini salah satunya interupsi datang dari Arya Bima dari fraksi PDI Perjuangan, di mana pihaknya meminta waktu skorsing untuk dilakukan lobby-lobby dengan fraksi-fraksi lainnya, mengingat masih ada 5 fraksi lainnya Dini yang belum menyerahkan daftar anggotanya untuk kemudian nama-nama ini akan mengisi sejumlah alat kelengkapan Dewan, mulai dari 11 komisi yang ada di DPR hingga sejumlah alat kelengkapan lainnya seperti yang cukup penting yaitu Badan Kehormatan DPR maupun Badan Anggaran DPR. Dan waktu setengah jam inilah yang kemudian diberikan oleh pimpinan rapat untuk kemudian 5 fraksi mulai dari PDI Perjuangan, kemudian juga ada Hanura dan fraksi lainnya yang belum menyerahkan ini untuk menyerahkan, dan hasilnya dalam rapat hari ini tetap harus diputuskan nama-nama anggota yang akan dibagi dalam masing-masing alat kelengkapan Dewan. Dini memang rapat ini dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan rapat ini selain menuai protes dari kubu ataupun fraksi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat, tentunya juga protes yang mereka ajukan begitu juga berbalik menerima protes dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, di mana mereka mempertanyakan kenapa waktu yang dirasakan cukup bagi mereka untuk menyiapkan daftar nama anggotanya ini ternyata pada hari ataupun hari yang telah dijadwalkan untuk menentukan nama-nama anggota alat kelengkapan Dewan ini belum juga usai begitu, dan akhirnya rapat terpaksa diskorsing pada sore hari ini untuk menanti kelengkapan dari 5 fraksi lainnya ini. Dan kita ketahui Dini dan pemirsa, memang ada kabar yang beredar bahwa pada malam hari ini begitu kemungkinan Presiden Joko Widodo juga wakilnya itu Yusuf Kala akan mengumumkan begitu nama kabinet Jokowi JK ini siapa saja nantinya nama-nama menteri yang akan mengisi dalam kabinetnya ini. Dan tadi dalam ruang rapat ini saya juga sempat melihat sejumlah anggota Dewan yang namanya juga sempat disebutkan begitu dalam beberapa survei, salah satunya yang dirilis dalam Indobarometer, di mana tadi saya melihat ada Maru Arad Sirait, kemudian juga ada Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan. Apakah mungkin kita masih menduga, belum ada konfirmasi resmi tentunya, apakah memang ini salah satu alasan mengapa mereka masih menunggu begitu jika kedua ataupun beberapa nama dari fraksi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat ini nantinya memang menjadi menteri dalam kabinet Jokowi JK. Dan tentunya ini akan mengubah begitu peta nama-nama yang akan mengisi dalam komisi-komisi di DPR maupun alat kelengkapan Dewan lainnya. Kami menantikan Dini bagaimana perkembangan selanjutnya, sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Indra Astuti atas laporan Anda dan juga Juan Alexander atas laporan Anda juga tadi dari Istana Merdeka.